Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hania Fadila, mahasiswa dari Universitas Horizon Indonesia, jurusan Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan trunking. Sebelumnya, apa sih VLAN itu dan apa fungsi utamanya? Fungsi utama VLAN adalah memisahkan jaringan dalam satu switch yang sama. Kita langsung simulasikan saja. Kita buat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan satu switch dan keempat PC, dua PC untuk VLAN 10 dan dua PC lainnya untuk VLAN 20. Baik, di sini saya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu dengan klik switch, masuk ke bagian CLI, enable, config. Setelah itu, buat VLAN-nya dengan 10 dan namakan marketing. Buat lagi, namakan manajemen. Kita lihat mengadu show VLAN. VLAN 10 dan VLAN 20 sudah kita buat dan bernamakan marketing dan manajemen. Selanjutnya, kita akan memasang PC-PC ini ke dalam VLAN. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke dalam interface FA01, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10 untuk memasukkan si VLAN 1 si fast Ethernet 01 ini ke dalam VLAN 10. Kita cek do show VLAN. Bisa dilihat FA01 telah masuk ke dalam VLAN 10. Lakukan hal serupa kepada PC-PC lain. Masukkan interface FA02 switch port mode access switch port access VLAN 10 exit interface FA03 switch port access mode access lalu switch port access VLAN 20 exit masuk ke interface FA04 switch port access mode access switch port access VLAN 20 exit. Kita cek. Nah, bisa dilihat FA01, FA02 masuk ke dalam VLAN 10, sedangkan FA03 dan FA04 masuk ke dalam VLAN 20. Ini adalah cara pembentukan VLAN. Kita akan membuktikannya, apakah berhasil atau tidak, dalam memisahkan jaringan di switch ini. Oh ya, jangan lupa masukkan IP configuration-nya juga di masing-masing PC. Saya menggunakan IP configuration-nya 168.192.168.1.1 dan seterusnya.
Mari kita buktikan dengan surat. Pertama-tama kita akan buktikan kalau misalkan PC yang ada di VLAN yang sama itu bisa saling berkomunikasi. Bisa dilihat hasilnya sukses ya. Setelah itu kita akan buktikan juga kalau misalkan kita mengirim surat ke PC yang ada di VLAN yang berbeda itu seperti apa. Hasilnya pasti VLAN. Maka VLAN ini sudah berfungsi. Ini sama seperti tadi fungsinya. Fungsi VLAN adalah memisahkan lalu lintas jaringan. Nah, kalau misalkan ada dua switch dengan VLAN yang berbeda, yang sama-sama seperti ini, maka harus kita gunakan seperti apa agar si VLAN yang berada di switch yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi. Caranya yakni dengan ranking. Nah, ranking itu apa sih? Ranking adalah interface yang bisa melewati banyak VLAN. Nah, fungsi utama ranking itu apa sih? Fungsi utama ranking adalah untuk menghubungkan switch, dua switch yang telah terkonfigurasi VLAN. Kita akan simulasikan pembuatan ranking. Sebelum itu, kita akan membuat VLAN ke 10 dan 20 di switch 1. Seperti tadi tentunya. Sebentar. Klik switch-nya. Seperti tadi intinya mah. Sini saya akan percepat saja. Hmm, Baik, di sini saya akan menghubungkan antar switch ini dengan menggunakan ranking. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke dalam switch kosong, lalu masuk ke dalam interface FA05. Oh ya, interface-nya harus yang terhubung ke switch lainnya ya. Kabelnya, pastikan kabelnya itu terhubung ke switch yang lainnya, agar bisa terhubung. Ketikkan switch port mode terang untuk melakukan tracking. Setelah itu, kita, eh, setelah itu lakukan juga di switch 1. Seperti tadi, interface FA0, ya, switch port mode terang. Kita lihat, do show terang, do show in terang.
Sudah ya, terangnya sudah berfungsi. Kita akan buktikan. Jangan lupa pasang configuration-nya juga. IP configuration-nya juga di setiap PC. Baik, kita akan buktikan. Apakah berhasil? Pertama kita akan kirim pesan dari PC01 VLAN 10 ke PC05 VLAN 10. Apakah berhasil? Tentu berhasil. Setelah itu kita akan dari PC2 ke PC6. Apakah berhasil? Tentu berhasil. Sedangkan kalau misalkan dari PC2 ke PC4, itu tidak akan berhasil. Karena berbeda VLAN. Dalam artian, trunking-nya sudah berfungsi. Sekarang kita akan mencontohkan bagaimana cara menambah trunking. Pertama, gunakan satu PC untuk sebagai VLAN 30. Setelah itu, hubungkan kabel. Lalu, kita masuk ke switch, masuk ke bagian CLI, exit. Buat VLAN 30, name, finance. Finance. Lalu, masukkan PC tersebut ke dalam VLAN. Interface FA06, switch port mode access, switch port access, VLAN 30. Exit. Do, do show VLAN. 30 sudah masuk dan FA06 juga sudah masuk ke dalam VLAN 30. Lakukan hal serupa di switch 1. Pertama, keluar dulu, lalu masuk ke dalam interface FA06. Buat dulu. Buat dulu VLAN-nya. Maaf. Terus kasih nama. Finance. Lalu uh, exit. Lalu masuk ke interface FA06. Switch port. Mode access. Switch port. Access. VLAN 30. Exit. Do show VLAN. Udah ya. Habis itu kita ke switch kosong. Lalu kita tambah di dalam tracking. Kita masuk ke dalam interface FA05 karena FA05 ini terhubung ke switch yang lain. Lalu ketikkan switch port from allowed VLAN at 30. Exit. Lakukan hal serupa ke switch 1. Interface FA05 switch port from allowed at 30. Maaf ada typo. Switch port from allowed VLAN at 30. Kita lihat dengan blue show in Tadi lihat 30 sudah masuk ke dalam terang. Mari kita buktikan. Sebelum itu, jangan lupa lagi-lagi masukkan IP configuration ya. Mari kita buktikan. PC 8 kepada PC 9.
Sukses. Baik, sekarang kita lanjut. Oh ya, sekarang kita akan menghapus VLAN 10 dari tracking. Caranya bagaimana? Caranya masuk, lagi-lagi masuk ke dalam FA05, ketikkan switch port trunk allowed VLAN remove 10 exit do show in trunk. Bisa dilihat VLAN 10-nya sudah terhapus dari trunk. Nah, sekarang kita akan menambah switch mode multilayer. Ini VLAN 10, ini VLAN 10. Lakukan hal serupa kepada switch multi-layer switch dengan menambahkan VLAN, lalu memasangkan VLAN, PC-PC ke dalam VLAN, lalu memasangkan trunk ke dalam switch multi-layer, dan seterusnya. Oke, masuk ke dalam multi-layer switch. Ulangi. Masuk ke dalam multi-layer switch, ke CLI, enter, no, intinya sama seperti tadi. Kita bikin VLAN 10, namanya marketing, lalu VLAN 20, namanya manajemen, exit, lalu masukkan interface FA01, switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, exit, interface FA02, pakai range FA02 FA sampai 3, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu exit interface FA0/4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Exit to show VLAN. Sebentar. Oke.
Nah, caranya ke multi-layer switch, ketikkan interface FA05, lalu masukkan switch port trunk, encapsulation dot satu dot satu key, terus switch port mode trunk. Lalu lakukan hal serupa ke dalam switch 1. Switch kita masuk ke interface FA07. Kenapa 07? Karena kabel ini menghubungkan 07 ke multi-layer switch ya. Jadi harus diperhatikan juga. Langsung saja switch port mode trunk. Sudah terhubung ya. Next, kita cek to show in trunk. Bisa dilihat. Kita akan membuktikan. Oh ya, jangan lupa masukkan IP configuration. Jangan sampai lupa. Nanti tidak akan terhubung. Nanti kalian pusing sendiri. Terima kasih. Oke, kita akan simulasi. Mohon maaf, kita akan buktikan menggunakan pesan. Sebelumnya, ada dulu. Kita akan mengirim dari PC 4 ke PC 10 karena VLAN-nya sama. Sama-sama VLAN 10. Apakah berhasil? Tentu berhasil. Setelah itu, kita PC 6 ke PC 12 berhasil. Ya, sebaliknya, kalau misalkan kita berkirim pesan ke beda, ini akan valid. Berarti itu VLAN-nya berfungsi. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara trunking mode dynamic. Caranya seperti ini. Pertama, masuk ke dalam switch kosong. Setelah itu, eh, ketikkan interface 05. Jangan lupa show interface ya. Show interface FA05 switch port. Lalu setelah itu sama show interface FA010 switch port. Setelah itu show interface FA01 switch port. Nah, masuk ke dalam kontek, lalu ke interface FA05. Setelah itu masukkan switch port trunk, switch port trunk, trunk sebentar, switch port trunk mode, switch port mode dynamic D dynamic, ada typo, mohon maaf. Switch port mode dynamic
Oke. Setelah itu kita cek to show in FA05 switch. Nah, setelah itu kita membuat si VLAN 20-nya menjadi native VLAN. Caranya bagaimana? Caranya adalah sebentar. Sebelumnya kita cek dulu X to show VLAN. Lalu uh, to show in trunk. Ini masih belum ada native VLAN ya. Setelah itu, kita akan membuat si VLAN 20 ini menjadi native VLAN. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Yakni masuk ke dalam interface FA05, lalu ketikkan switch port trunk native VLAN 20. Maaf ada typo. Switch port trunk native VLAN 20. Kita cek to show in trunk. Bisa dilihat native VLAN-nya jadi 20 ya. Nah, itulah. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang VLAN dan trunking. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.